してでこれからそのさんがこの大部分的な教会の流れとそのいきさつをどういうふうに理解するか今その話に続いています。日本のカトリック教会の歴史の始まりはフランシスコ・ザビエルが鹿児島に1549年に来られたのが最初の始まりです。8月15日に来られました。Jadi tanggal 15 Agustus tahun 1549 Santo Francis Xaverius datang ke Jepang melalui Kagoshima dan itulah awal dari gereja Katolik dimulai di Jepang ya. そして翌年1550年この平戸の港に入ります。 Jadi di sini Kagoshima ya, dari Kagoshima masuk. Kamu siapa cerita? Oh siapa? Dari sini, lalu tahun 1550 dia berada di Hirado. 平戸50年に来たので、今年475年になります。 Dari tahun ini 475 475 tahun. Xavier datang ke sini ya. で、大きく現在までの日本の教会の歴史をざっくり大きくすると4層になっている。 Jadi kalau kita membagi secara besar ya, garis besar ada 4 layer. ザビエルの宣教の始まりから1614年、禁止で禁教までの間の層。 Tahun 1549 sampai 1614 itu tahap layar pertama. でその次は禁教から新都発見は1865年の3月17日ですが、そこまでの大きい251年間の層があります。 Jadi dari 1614 sampai dengan 1860 dengan ditemukannya ya mereka yang bersembunyi dalam mukjizat itu adalah layer kedua yaitu layer kemakmuran. でその間の一番特徴的なのは先ほど出てきた、1614年からだいたい1644年に満州小西という神父様が殉教するんですが、その後の司祭はいない。だからその1614年から44年代までのその層が一番こういうその殉教の時代です。 Jadi dari 1614 ketika pertama kali diumumkan pelarangan agama sampai 1644 masih ada imam. Nah, tahun 44 itulah imam yang terakhir, namanya Maiso. Saya guru siswa nanti namanya saya guru. Saya guru siswa. Maiso Polisi ya. Jadi namanya Maiso Polisi itulah imam terakhir yang masih ada di tanah Jepang. Maka setelah itu disebut zaman kematian karena tanpa imam mereka terus melanjutkan masa untuk melanjutkan iman ya. でさっき映画に出てきたその踏み絵は1630年頃から始まる。 Jadi tahun 1630-an baru diperkenalkan cara untuk membuat mereka itu murtad ya dengan fumie ya, gambar yang tadi ya diinjak tadi ya. Fumu itu menginjak, itu gambar. それでこのカトリックなのか仏教徒なのか神道なのかを年輪会は必ず調査をしていました。 Jadi tidak hanya sekali Bapak Ibu, setiap tanggal 1 Januari, setiap tahun sekali mereka dikontak dicek lagi apakah sudah kembali ke Katolik atau sudah tidak lagi Katolik dengan menginjak itu setiap hari. それが映画に出てきたものの背景です。それで、その層が250年ぐらいあって、その後、新都発見、1865年の3月17日から1927年までの層は、パリミッションの神父たちが働いてくれた世代、プチアン神父様をはじめとして。 Jadi sampai ditemukannya kembali 1865 tepatnya tanggal 17 Maret tahun 65, maka berakhirlah zaman apa istilahnya bersembunyi itu
sudah bisa keluar dan ada Romo ya. Nah mulai tahun itu sampai tahun 1927 itu zaman para misionaris dari Paris. 1927年にローマで日本人の早坂神父が司教に除会されます。その後ずっと日本人の司教で現代まで来ている。Dari yang uskup pertama Hayakasa, uskup Hayakasa, uskup pertama kali ditabiskan uskup, lalu setelah itu muncullah uskup-uskup yang lainnya. そういうふうに層になっているので、サンドイッチと同じで一緒にそれを食べないと美味しくない。Nah inilah, jadi karena itu adalah seperti sandwich ya, ada layer 1, 2, 3, 4. Makanya kalau makan jangan yang terakhir saja, harus semuanya dimakan. Sehingga rasanya itu kerasa banget. Gereja Jepang itu itulah ya, seperti sandwich ya. 殉教の味もするけど、出てきた帰教の味もする。Jadi ada rasa martir korobu ya, tapi juga ada rasa yaitu murtad itu juga ada ya. Jadi dalam sejarah gereja Jepang itu ada zaman keemasan dari Xavier, ada zaman kemartiran, ada zaman para misionaris, tapi ada zaman juga gereja sekarang. それを踏まえて一応ご紹介したいのは、日本では聖人たちのグループが2つあります。Nah dengan latar belakang tadi, sekarang Romo Nakamura menjelaskan ada beberapa poin penting dalam sejarah zaman kemartiran ini. Yang pertama adalah zaman para santo dan para kudus, para beato ya. ザビエルさんは当然ですけど、26聖人と16聖人が2つのグループとして日本でその聖人、殉教して聖人として大切にされています。Jadi yang kita sebut kelompok para kudus adalah mereka yang martir di kelompok 26 dan kelompok ke-16 martir. Dari situ ada satu-satu yang muncul ya, yang diakui oleh gereja. もう一つは副者たちのグループで205副者と188の副者のグループがいます。Lalu yang berikut adalah kelompok para beato yang diakui beato karena mereka menjadi martir dalam kurun waktu yang sama dan bersama-sama menjadi martir. Ada kelompok ini masukkan dalam 205 orang, yaitu dari tahun 1603 1639. Ada kelompok yang dari 188 martir 1613 sampai pada tahun yang sama ya. Nah, di sini digambarkan kenapa mereka disebut beato, karena mereka menjadi martir dalam kelompoknya dan waktu yang sama. で、この2つのそのグループはみんな殉教者です。 Dan dua-duanya semuanya baik satu maupun beato semuanya adalah para martir. で、次が高山右近。 Dan yang berikutnya adalah Takayama Uko. 副者です。あとはそのコルベシュ様が長崎で働いてくださって、で帰ってからアウシュビッツで亡くなる。 Jadi dua para kudus ini adalah berbeda dengan di atas karena yang ini adalah sendiri ya. Lalu yang Kolbe, Maria Karsinalis Kolbe itu kan martirnya kan di Auschwitz di Polandia. Tapi Romo memasukkannya ini dah sejarah Jepang karena mereka menjadi bagian dari para kudus dan para martir di Jepang. じゃあ次の2段目。 Takayama Uko masih terusnya. Oh,右近は大名でカトリックの人でした。 Jadi ini saya minta dia menjelaskan Takayama Uko karena Anda penting ya Bapak Ibu ya. Jadi Takayama Uko itu adalah seorang daimyo, landlord. Dan landlord yang punya posisi tinggi di dalam konteks di Osaka, di bawahnya Toyotomi Hideyoshi. 京都に近いところに高槻とあるんですけど、そこの高槻の城主でした。 Jadi dia menjadi landlord di daerah Takatsuki, di daerah Osaka ya. で、秀吉から問われます。で、実際にその秀吉から問われたのは船毛城っていう海岸ベタのところにちっちゃい城があったんですけど、そこに秀吉が訪ねてきて向こうにこうと言いました。 Jadi di Castle Funage yang di mana dia ada
Dailomi Deoshi yang adalah shogun saat itu bertanya kepada Takaya Moko, 信仰を取るか領土を取るか決めなさい。 jadi Anda mau memilih iman menjadi orang Kristiani atau memilih menjadi landlord di castle ini. それで右近は秀吉に分かりました。私は信仰を取りますと言って隠居しました。 Lalu dia mengatakan, ya, akhirnya dia memutuskan tetap menjadi orang Katolik dan dia meninggalkan semua status pejabatnya, status lawnernya, dan dia dokoni melalui Kristen. 前だけ前だけ Dari arah kita Maedake ya, dari arah atas dia akhirnya tinggal di desa sana sampai akhirnya desa Yomiwa. 最後は江戸幕府がその禁教令を出したので、1614年に長崎の本当は福田の港からなんですけど、長崎からマリナに追放されました。 Jadi akhirnya ketika 1614 Kaisar Edo memutuskan semua dilarang orang Kristiani, akhirnya Takaya Moko dibuang ke Manila. でマリナについて1ヶ月ほどして亡くなりました。 Dalam waktu 1 bulan dia meninggal. それで殉教者として副者として申請して認められました。 Karena dia meninggal masih dalam masa suatu proses dia mempertahankan iman, maka Gereja Katolik Jepang mengajukan proses untuk beatifikasinya dan sudah menjadi beato. 向こうの信仰は素晴らしかったので、キリシタン大名でした。で、大名たちからも尊敬されていて、日本全体で考えると、関ヶ原よりも西側はキリシタン大名が多かったんです。 Jadi dalam konteks hukum ini dia sangat diakui kemasyurannya dan dia sangat terkenal di daerah barat ya sebagai daimyo, sebagai landlord, maka banyak para orang landlord yang mengagumi dia. そういう意味で武士として最後まで信仰を捨てずに信仰を守って貫いたから信仰を貫いたのは素晴らしいと思います。 Dan itulah yang disebut keagungan dari Wukong ya, sebagai seorang bushi, seorang samurai. Dia tidak melepaskan iman dan dia menjalankan itu. Dia seorang samurai karena seorang landlord ya, dan dia dikagumi oleh banyak landlord. Romo tadi yang mengatakan ada banyak landlord yang kemudian menjadi Katolik juga. Aku sano bushimo Kristo Beninadano aku Wukong no そう Wukong そう、不幸のおかげです。じゃあ次、Nah, 2番目。 Tolong naikkan dikit. 2番目。 Naikkan ya. Terus oke. Oke. Ini kelompok kedua ya, jemaah kedua. 2番目は皆さんに紹介したいのは、聖なる家族、歴史の中で、家族としてその信仰を守ってね。 Jadi tema kedua yang diangkat adalah sebagai keluarga. Jadi mereka menjadi martir, tapi juga menjadi keluarga kudus dalam konteks hidupnya. 例えば、平野は木村家で、木村家はザビエルさんが、フランシスコ・ザビエルさんが1ヶ月間ぐらい泊めてもらった場所です。 Jadi keluarga Kimura di Hirado, rumahnya itu menjadi tempat di mana Xavier tahun 1550 tinggal 1,5 bulan di tempatnya di Hirado. 今そこに石柱を建てています。 Nah sekarang di Hirado ada, jadi ada monumen ya, di mana Xavier pernah di situ tempat tinggalnya Kimura. その木村家の孫たちが2人の205副社のメンバーです。 Cucu dari Kimura menjadi Romo dan Bruder dan meninggal sebagai martir di Nisisaka. Dia menjadi anggota dari 205 para martir. その次は行きつきの西ファミリー。 Dan keluarga berikutnya di Ikitsuki ya, di pulau Ikitsuki dari keluarga Nishi. で次男の西六左衛門というんですけど、次男は16世人のメンバーの一人です。 Thomas Nishi adalah salah satu 16 martir yang menjadi martir di Nisisaka. で父親と母親と長男は188の副社です。 Dari bapak, anak pertama, anak kedua itu masuk ke dalam 188 para martir. Tapi Thomas Nishi masuk dalam kelompok 16 martir.
その父親がこの処刑された、国に受けられたとの殉教地に今モニュメントを作っています。 Jadi tempat bapaknya dipotong, dipenggal kepalanya itu sekarang ada menjadi tempat ziarah ya, ziarah para martir. Ada monumen besar di sini. でそのモニュメントのところで、年に1回殉教祭をしています。 Jadi setiap peristiwa-peristiwa kematian itu dirayakan setiap tahun dan khususnya monumen-monumen di tempat untuk perayaan Ekaristi setiap tahun. 次は雲仙の内堀ファミリー。 Berikut adalah keluarga Ujibori di Unzen. Nah, Unzen itu sebutan contoh positif ya. Unzen Toyo Tokoro, Toyo Tokoro de Aruka, Mata Sunu Tokoro de Tonoyona Kotoka Kotaka. 雲仙はここら辺ですね。 Jadi kalau dari apa Fukuoka Fukuoka kita turun ke arah timur ya, dan Unzen itu persis di daerah pegunungan di mana pernah terjadi pemberontakan Simabara juga di sini. Ini adalah air panas ya, jadi kawah gunung berapi, dan di situ sampai hari ini masih ada tempatnya dan masih menguap-nguap ya. Kita udah yang kelompok yang pernah ziarah ke sana melihat itu dan membayangkan di sini ada tulisan 188 orang, 205, 16 martir. Jadi semua martir-martir itu dimasukkan ke sana ya. Dan bayangkan dengan konteks mereka dalam kondisi terluka dan semuanya, dan semua dimasukkan. Jadi kalau saya membayangkan benar-benar yang tadi dikatakan Romo Nakamura, kekuatan Allah lah yang bisa membuat mereka terus ya, sekalipun sudah luka, sudah di macam-macam dimasukkan itu tetap setia di sana. Hai, unzenのこと先に説明しました。実際に少しずつ映画のね、同じで、で、お父さんの作右衛門、内堀作右衛門はそのお湯に沈められて亡くなりました。その時の言葉はご生体が賛美させたまえというご生体を賛美する言葉が殉教の言葉でした。 Jadi Ujibori Sakubei ini, anak sulung ini itu dicelupkan di dalam unzen tadi ya. Tapi dalam proses itu dia memuji Tuhan dan mengatakan pujilah Tuhan dalam sakramen Ekaristi. Jadi itu yang dia terus doakan sampai akhirnya dia meninggal. でその子供たちは島原の海の川の一番河口のね、海のところに沈められて、ini ya Simabara sini ya. そう3人その船からこう決められて沈められて殉教しました。 Jadi anak-anak yang lain itu dilemparkan ke laut dengan diikat ininya, ya di sini ya, diikat lalu dicemplungkan ke laut ya. Itu konteksnya ini anak-anak yang lain. その次は有馬のその林田ファミリー。 Yang kelompok berikut adalah keluarga Hayashida di Arima ya. 林田ファミリーはそこにあるように父親、母親、そしてその娘たちと息子4人がその火で燃やされて火あぶりで殉教しました。 Jadi kelompok keluarga Hayashida ini adalah satu keluarga itu dibakar di atas api di mana mereka disalib. Jadi bapak, ibu, anak dan 4 orang lainnya, 8 orang itu dengan cara itu mereka dibakar di Sungai Arima. Arima dalam orang Oh, di sini ya. Simabara di sini, lautnya Arima di sini ya. で、その8人火あぶりになります。で、その火あぶりの刑のところを、その場面を、殉教の場面を2万人ぐらいの信者の人たちが見ていたと言われています。 Jadi dalam tulisan di dalam salah satu yang menceritakan tentang peristiwa itu ada 20.000 orang yang melihat peristiwa itu, orang Katolik ya. Lalu dengan peristiwa itu malah membuat orang Katolik semakin mempertahankan itu. Jadi menambah kekuatan di sana ya. Jadi menjadi kesaksian. で、その有馬でのその殉教の火あぶりのその殉教の出来事がある意味でその逆に信者の人たちのこの見ていたので、信者の人たちの信仰を強めました。 Jadi
malah sebaliknya peristiwa itu memperkuat ya iman dari mereka yang menonton peristiwa, melihat peristiwa. そういう歴史があります。それがこの、皆さんにちょっとご紹介したし、信仰に生きた人たちです。 Jadi ini tema kedua, bagaimana iman itu dihayati sebagai keluarga. Yang pertama dalam konteks ada para santo, para beato. Nah sekarang tema ketiga, atas mas, naik mas. Next. Ya, 皆さん興味あると思うんですけど、どうしてその250年ぐらいこの潜伏して信仰を貫くことができたか。 Jadi sekarang ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, bagaimana kok bisa selama 250 tahun lebih mereka tetap terus melanjutkan iman ini. Apa yang sebenarnya terjadi ya? いくつかあるんですけど、主なものとしてはこの、4つぐらい。いわゆるオラショと言われるそのお祈り、カトリック独特のお祈り、主の祈り、アベマリアの祈りなど、祈りのことを、知っていて、それ書いて、それを伝承した。 Jadi sebelum peristiwa-peristiwa yang terjadi, para misionaris dan umat itu sudah siap-siap ya. Maka mereka menyebarkan doa Bapa Kami sebanyak-banyaknya dan mereka menyebutnya sebagai orasio ya. Dan doa itu terus diulang-ulang. Ini salah satu yang menguatkan mereka. その次は、その新人用具という、いう表現でよければ、新人用具を持っていた、その書いていますが、マリア間のロザリオ、十字架、ボエメダイナの。 Jadi yang berikutnya adalah ini sakramentali ya Bapak Ibu ya. Jadi benda-benda rohani yang difusi ya, lewat rosario, putih-putih rosario. Lalu juga ada Maria Kanon. Itu kalau konteksnya, kalau yang dari konteks Cina itu Kuan Yin ya. Nah, Dewi Kuan Yin itu adalah dewi yang diakui di Cina, di Konghucu juga ada. Nah itu dibawa ke bagi mereka dibawa, ditambah nanti dengan anak kecil, jadi Maria Kanon, jadi kamuflase ya. Jadi seolah-olah mereka menyembah Buddha atau Shinto, tapi sebenarnya mereka Maria. Nah, itu cara mereka terus bertahan ya sambil bersembunyi. あとは信仰を守るためのその組織を持っていた。 Dan yang ketiga ini penting, yaitu ada struktur yang mempertahankan bagaimana mereka melanjutkan, yang memimpin doa, yang mengatur liturgi. Nah ini ada strukturnya. 普通リーダーを長方と言います。 Jadi yang paling utama, pemimpin utamanya adalah Chokata ya. Chokata itu kalau kita sebut sekarang ya Bapak Uskup ya. Jadi tidak ada imam ya Bapak Ibu ya, tidak ada ekaristi, tapi ada leader yang mempertahankan itu. Dalam film tadi masih ingat tadi yang namanya Ojisama ya. Ojisama itu Chokata. Jadi dia punya peranan. Nah yang konteksnya si Mochiki ya, itu juga itu yang bertugas untuk membaptisnya. 次はその触れ役とか聞き役とかいう表現なんですけど、いわゆる教会の暦の出来事など、クリスマスだ、復活祭だ、そういう出来事を知らせる。あとは今度踏み絵があるので、ちゃんと信仰表明しなさいというようなことを伝えて回る。そういう触れ役あるいは聞き役と言ってるんですけど、そういう役職があった。 Jadi lalu yang kedua perannya adalah mereka yang menyampaikan informasi, termasuk menyampaikan tahun liturgi. Jadi sebelum masa ini semuanya terjadi, sudah ada yang namanya kalender Pascan, ya, kalender liturgi, di mana kapan masa Prapaskah, kapan Natal, kapan itu Pentekosta, itu ada yang menyampaikan, termasuk ketika ada berita akan ada fumiye. Jadi mereka diberitahu ya supaya fumiye ya. Jadi sebenarnya di sini ada kelanjutan peran yang untuk mempertahankan hidup sekaligus melanjutkan iman lewat kikiyaku ya. Atau sono sendiri sanskrit misukata gayata. Lalu yang memberikan yang membaptis adalah misukata. Misu itu air, kata itu adalah orang yang membaptis. Nah, orang ini tugasnya adalah kategumen, menyiapkan baptisan dan membaptis.
そういう組織があったので、代々に信仰を受け継ぐことができた。 Maka kalau kita lihat kenapa kok bisa berlanjut, karena memang ada peranan-peranan yang dilanjutkan oleh leader-leader dan dari waktu ke waktu dan generasi ke generasi. もう一つはそのバスチャンの暦というのが一番有名なんですけど、教会のその暦をね、カトリックの教会の暦を持っていた。でそれを受け継いだ。 Kalender baca yang saya sebutkan itu sangat penting, mempengaruhi juga bagaimana ini disampaikan, bagaimana mereka tahu bahwa itu adalah musim prapaskah atau tidak ya. なぜならば、1865年の3月17日にプチダンさんのところに浦上にいた人たちが会いに行って、今信仰を表明します、あなたの心と同じ。で付け加えたのは今悲しみ節ですねと付け加えました。 Ketika tanggal 17 Maret tahun 1865, ketika mereka menghadap ke Romo Pujijan bertanya, tunjukkan kalau kalian adalah Katolik. Dan mereka mengatakan, ini adalah masa prapaskah. Dan itu namanya Kursimino Shisetsuya. で悲しみ節は四旬節の意味です。 Dan Kursimino Shisetsu itu adalah prapaskah. Jadi mereka menjelaskan ya, dan mereka tahu tentang itu. Maka kemudian Romo Pujijan tahu bahwa ini adalah Katolik. それでちょうど今でもそうですけど、3月から4月の間、3月のその春分の日を過ぎてからしか復活祭が来ない。だから3月17日ですから絶対にその四旬節の中です。 Jadi ketika mereka datang tanggal 17 Maret dan itu adalah Subung Nohi ya. Jadi ketika musim Subung Nohi itu artinya musim apa? Semi ya. Musim semi. Lalu tahu bahwa itu adalah musimnya prapaskah. Maka mereka menyampaikan itu persis pada tanggal dia datang. Dan Romo Pujijan tahu mereka tidak membuat sesuatu yang baru, tapi mereka menyampaikan hal yang memang mereka tahu. それでプチダン神父はひょっとしたらその長い間その迫害下にあってだけどその信仰を受け継いできた子孫たちじゃないかというふうに思い始めた。 Dan dengan itulah mulai Romo Pujijan menyadari ini adalah orang-orang Katolik yang ratusan tahun bersembunyi dan sekarang mereka datang. そういうこの4つか5つのそういう大きなポイントがあって、潜伏できた。 Nah itulah yang menggambarkan ya bagaimana mereka dapat bersembunyi dan terus menjalankan dari waktu ke waktu tentang ini. Sibusan mungkin sono sesi no kontribusi dewa. Senso daji tono sesi sono akan dimahati masker. Senso daji taisuru sesi. 当然この歴史の通りで、殉教者たち、私も含めてですけど、殉教者たちがいるので、その先祖をやっぱり大事にしようという思いがずっと、受け継がれたということです。 Dan yang salah satu juga kenapa mereka bisa berlanjut itu ya, karena hormat kepada leluhur, hormat kepada nenek moyang yang mempunyai iman yang terus disampaikan dari waktu ke waktu. Jadi ini yang kiranya dapat menjadi refleksi bagaimana kenapa dalam 250 tahun tetap ada iman sebesar itu. あと最後宣伝です。ヒドンクリスチャンワールドヘリテージです。 Ini ada nanti silakan bisa ambil karena terbatas dalam bahasa Inggris. Ini adalah gereja-gereja yang akhirnya diakui oleh UNESCO mempunyai nilai warisan sejarah yang diakui warisan dunia. Ya. Jadi di sini 12 gereja ini bukan semata-mata hanya bangunan gerejanya tua, tapi nilai yang diakui adalah nilai imannya. Dan gereja-gereja ini didirikan oleh mereka yang baik pernah disiksa atau dipenjara atau keturunan dari mereka. Jadi ini doshite kono sisa isang naruka, sekai isang naruka, yappari sono junkyo toいう内容とやっぱりその子孫たちまたは牢屋に入った人々が建てた教会、その意味の。結局世界遺産として認められる。 setelah
sekian lebih dari 10 tahun dan dipakai 50 tahun gerejanya. 浜脇の教会を新しく建てるためにコンクリートの教会を建てたんですけど、それでその五輪の教会、浜脇にあった教会を五輪に移築した。 Jadi mereka yang dibangun oleh yang keluar dari penjara itu setelah 50 tahun dipakai sudah rusak atau tapi dipindah ke tempat mereka pernah disiksa 8 bulan itu ya. Lalu mereka mendirikan gereja yang baru di Hamawaki. そういうある意味でその殉教っていうかその迫害を味わったあるいは殉教した人たちの、建てたそのものが今そのものを今目にすることができるのが価値があると思います。 Dan itulah yang bagi Romo Nakamura nilai dari bangunan itu bukan nilai tuanya, tapi itu dibangun oleh mereka yang mengalami di sini. Maka melihat bangunan itu juga sebagai bagian dari menghormati apa yang sudah dialami oleh para leluhur. 私も喋りながら眠たくなってきたのでそろそろ終わりにしたい。まだまだありますよ。ジョークです。ジョークや。私の話を今日聞いてくださってありがとうございます。 Terima kasih mendengarkan apa yang saya sampaikan. ただ残念でした。ブラックショックですけど、私の話を聞いたので長崎に来なければならない。 Kalau sudah mendengarkan, kalau nggak datang ke Nagasaki, ya nggak mengalami itu ya. しかも追加を言うと、私はこの久賀島の出身で、五輪の教会は久賀島に立っている。だから久賀島を訪ねないといけません。 Nah, lalu karena saya sudah menjelaskan Burin, kalau nggak datang ke sini, ya. Lalu yang saya ceritakan ya tidak lengkap gitu ya. Maka yang mudah datang ke sini. どうぞ機会があったらおいでください。今日は本当にたくさんおいでくださってありがとうございました。 Terima kasih pada yang datang dan dari saya demikian dulu. Nah, kalau ada pertanyaan, ada apa yang ditangkap pesan-pesan, silakan. Silakan pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris.